Nomor 66. Salah satu tahapan dalam perkembangan kognitif peserta didik adalah tahapan operasional konkret. Sesuai dengan tahapan tersebut, proses pembelajaran di kelas lebih menekankan pada beberapa hal, yaitu A. Pemberian tugas yang tidak rutin, B. Penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, C. Penggunaan media, sumber belajar, dan alat peraga, D. Penekanan pada sikap belajar yang baik, E. Pemberian tugas yang rutin. Jawabannya B. Nomor 67. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Tes lisan, B. Observasi, C. Jurnal, D. Tes tertulis, E. Demonstrasi. Jawabannya B. Observasi. Nomor 68. Hari Raya Idul Fitri tahun 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 15 sampai 16 Juni. Sedangkan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah jatuh pada tanggal 5 sampai 6 Juni. Perbedaan tanggal ini dikarenakan kalender Masehi A dibuat berdasarkan periode rotasi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan rotasi bulan. B. Dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode revolusi bumi. C. Dibuat berdasarkan revolusi bulan, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bumi. D. Dibuat berdasarkan periode revolusi bumi, sedangkan kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. E. Dan kalender Hijriah dibuat berdasarkan periode rotasi bumi. Jawabannya D. Nomor 69. Guru kelas 1 SD sudah mulai mengajarkan pengurangan 2 angka dengan teknik meminjam. Pada saat pandemi, materi ini terpaksa disajikan dengan video. Ketika dikonfirmasi, banyak orang tua yang mengeluh karena anaknya kurang menguasai teknik tersebut. Teori belajar yang manakah yang menjelaskan fenomena tersebut? A. Teori belajar matematika dari Harrell, bahwa belajar dimulai dari masalah ways of thinking dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Tordinky. D. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitifnya sesuai teori Piaget. E. Siswa harus banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Brousseau. Jawabannya adalah D. Nomor 70. Pak Mahmud, guru SD di Jawa Barat, mendapat informasi bahwa dalam pembelajaran abad 21, communication adalah salah satu karakteristik yang harus dikuasai oleh peserta didik. Communication dalam hal ini berkaitan dengan berbagi pemikiran, penyampaian ide, pertanyaan, dan solusi. Pak Mahmud ingin sekali agar peserta didiknya menguasai karakteristik communication itu. Dalam pembelajaran, kegiatan yang dilakukan Pak Mahmud agar siswa menguasai karakter tersebut antara lain: A. Siswa dilatih untuk memilih manakah pernyataan yang benar dan salah. B. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. C. Guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. D. Guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. E.
Siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Jawabannya adalah E. Nomor 71. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada air dalam wadah A dan B. Diketahui massa air pada wadah A sama dengan massa air pada wadah B. Berdasarkan grafik tersebut, besarnya kalor yang diperlukan es untuk melebur dalam wadah A adalah A. Sama dengan wadah B karena es memiliki kalor lebur yang sama. B. Memerlukan kalor yang lebih besar daripada wadah B. C. Sama dengan wadah B karena es memiliki kalor jenis yang sama. D. Sama dengan wadah B karena es sama pada tahap melebur. E. Memerlukan kalor yang lebih kecil daripada wadah B. Jawabannya adalah B. Nomor 72. Diberikan kompetensi dasar sebagai berikut: menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Indikator penunjang atau inti yang selaras dengan kompetensi dasar tersebut adalah A. Membandingkan dua pecahan dengan penyebut berbeda. B. Menyamakan pecahan dengan penyebut sama. C. Membedakan pecahan yang penyebutnya berbeda. D. Menghitung pengurangan pecahan. E. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Jawabannya E. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Nomor 73. Diberikan data hasil pengukuran sebagai berikut: 7, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 14. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? A. Ada 6 data pada hasil pengukuran tersebut. B. Data tersebut adalah data kontinu. C. Jangkauan interkuartil data di atas adalah 4. D. Saya menggunakan datum yang terletak di tengah dari 7, 9, 9, 10, 10 untuk menentukan kuartil ke-1 dari data tersebut. E. Median data tersebut adalah 10, 5. Jawabannya adalah D. Saya menggunakan datum yang terletak di tengah. Nomor 74. Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan pada pengembangan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP Nomor 19 Tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran. B. Memiliki kompetensi yang holistik. C. Mengembangkan empati terhadap peserta didik. D. Berperan aktif dalam mensukseskan program wajah 12 tahun. E. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global. Jawabannya adalah B. Memiliki kompetensi yang holistik. Nomor 75. Globalisasi menimbulkan dampak positif dan negatif. Teknologi informasi menyebabkan masuknya informasi dengan segala jenisnya tanpa terkendali. Hal ini membawa dampak positif dan negatif yang termasuk sebagai dampak negatif globalisasi adalah A. Memudarnya nilai-nilai keimanan dan keyakinan beragama. B. Mudahnya transportasi. C. Teknologi dan informasi yang berubah cepat. D. Masuknya investasi dari luar negeri.
Mudahnya masuknya tren baru dari luar negeri. Jawabannya adalah A. Nomor 76. Proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan materi pelajaran sebanyak mungkin, sehingga suasana belajar bersifat kaku dan terpusat pada satu arah, serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif. Kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada peran A. Mengajar hanya berdasarkan textbook, B. Menguasai kelas dengan metode ekspositori, C. Menumbuhkan budaya belajar verbalitik, D. Pemindah pengetahuan pada peserta didik, E. Melakukan penilaian yang berorientasi kognitif. Jawabannya adalah B. Menguasai kelas dengan metode ekspositori. Nomor 77. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Rencana penerapan PSBB di DKI menggambarkan secara lugas bahwa menyandingkan kebijakan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemulihan ekonomi sulit jalan beriringan. Upaya pemerintah pusat yang bertekad menyatukan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi dengan satuan tugas yang dibentuknya, seperti tidak bertaji dengan rencana PSBB DKI Jakarta mulai Senin. Padahal bila kasus COVID-19 yang tidak terkendali di DKI menyebabkan rumah sakit di DKI penuh, pemerintah pusat bisa mencari jalan keluarnya dengan memfasilitasi pembentukan rumah-rumah sakit darurat. Kalimat yang dicetak miring termasuk kalimat efektif karena A. Menunjukkan kalimat yang lugas dan tegas, B. Menggunakan kata dengan hemat sehingga terkesan efektif, C. Menunjukkan kalimat yang logis dan tidak taksamana, D. Menggunakan bentuk kata yang sejajar yaitu kata peribuan pe, E. Menggunakan kata yang memiliki makna yang hampir sama. Jawabannya adalah C. Nomor 78. Arman menimba menggunakan katrol tetap dan Wati akan menimba dengan menggunakan katrol bebas. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik yang dimiliki keduanya, maka A. Keuntungan mekanik Wati lebih kecil dibandingkan Arman, B. Keuntungan mekanik Arman lebih kecil dibandingkan Wati, 1:2. C. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik sebab keduanya menggunakan alat bantu tradisional. D. Arman dan Wati tidak memiliki keuntungan mekanik karena sumur memiliki kedalaman yang sama. E. Arman dan Wati memiliki keuntungan mekanik sama besar. Jawabannya adalah B. Nomor 79. Menurut Badan Pusat Statistik BPS pada bulan Januari 2020, penggunaan internet di Indonesia sebanyak 174,5 juta orang. Pengguna teknologi internet telah merubah pola interaksi masyarakat yang memberikan kontribusi pada masyarakat. Dampak positif dari penggunaan internet antara lain, menurut Badan Pusat A. Perdagangan komoditas ilegal semakin marak, B. Perkembangan politik dunia semakin cepat mempengaruhi negara lain, C. Perkembangan industri mode dunia, D. Sikap individualisme dalam masyarakat, E. Perkembangan kebudayaan dunia yang berasimilasi dengan cepat. Jawabannya adalah E. Nomor 80. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema Bangga
bangga pada budaya bangsaku. Menuliskan kompetensi dapat bersyukur pada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan di tengah kebersamaan dengan lingkungan. Dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. B. Kasus nyata yang terjadi pada teman kelas. A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. B. Kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas. C. Masalah kontekstual di sekitar siswa. D. Gambar tradisi ngaben. E. Foto pembuatan ukiran suku Asmat. Jawabannya adalah A. Ritual perkawinan berbagai daerah melalui video. Nomor 81. Di RPP, Ibu Sahala menemui indikator KD pada muatan matematika kelas 4 sebagai berikut. Menentukan faktor persekutuan dari beberapa bilangan. Besok Ibu Sahala akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Bu Sahala dapat berupa A. Memutar video tentang manfaat belajar faktor persekutuan di kehidupan sehari-hari. B. Mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan faktor bilangan. C. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai faktor bilangan dan persekutuan. D. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar faktor persekutuan. E. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan faktor persekutuan. Jawabannya adalah A. Nomor 82. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaiknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A. Teknologi apapun boleh digunakan, karena terkait penggunaan teknologi tidak ada ketentuan yang membatasinya. B. Demi jati diri bangsa, penggunaan dan pengaruh teknologi dari negara lain sebaiknya dibatasi penggunaannya. C. Teknologi dari negara lain digunakan seminimal mungkin agar jati diri bangsa dan identitas bangsa tidak terpengaruh. D. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. E. Teknologi dari negara lain dapat digunakan sebanyak mungkin demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Jawabannya adalah D. Teknologi asing sifatnya netral. Nomor 83. Bu Citra, guru di SD Bahagia Pagi, pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi. Terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun, sepertinya mereka masih belum mengindahkannya. Andi yang duduk di barisan paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A. Tanggung jawab, B. Cinta lingkungan, C. Pemaaf, D. Jujur, E. Rajin. Jawabannya adalah A. Tanggung jawab. Nomor 84. Dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar.
Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah: A. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. B. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. C. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. D. Mengamati video tentang tata surya. E. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. Jawabannya adalah B. Nomor 85. Ngaben merupakan upacara yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali yang ditunjukkan kepada leluhur. Upacara ngaben dilakukan dengan membakar jenayah dan menghanyutkan abu ke sungai. Secara konsepsional memiliki makna dan tujuan melepaskan sang atma atau roh dari belenggu keduniawian sehingga dapat mudah bersatu dengan Tuhan. Untuk mengambilkan segala unsur pembangunan badan kasar manusia kepada asalnya agar tidak menghalangi perjalanan roh, serta simbolis keikhlasan pihak keluarga. Norma ini termasuk dalam kategori A. Fashion, B. Morals, C. Custom, D. Mode, E. Usage. Jawabannya adalah C.